Sosok pengganti Gilson Costa sudah di depan mata. Kabar gembira bonek dan bonita, Hilal pengganti Gilson Costa di Persebaya Surabaya sudah di depan mata dan cenderung deal. Klub kebanggaan bonek dan bonita, Persebaya Surabaya semakin dikabarkan dekat dengan gelandang andalan Madura United, Jordi Weerman. Jordi Weerman jadi sosok terkuat pengganti Gilson Costa yang santer tidak diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Kabar masuknya Jordi Weerman ke dalam daftar belanja Persebaya Surabaya dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia @transfernewsFT_Yatu. Lalu, bagaimana peluang Persebaya Surabaya untuk bisa amankan tanda tangan Jordi Weerman? Seperti diketahui, Jordi Weerman tekan kontrak dengan Madura United sejak awal musim 2023-2024 per 15 Juli 2024. Gelandang kelahiran Den Haag, Belanda itu dikontrak Madura United selama 1 musim. Praktis, kontrak Jordi Weerman bakal segera usai akhir musim 2024-2025. Sehingga peluang Persebaya Surabaya amankan Jordi Weerman terbuka lebar. Jordi Weerman yang juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan bisa menggantikan peran Gilson Costa yang santer bakal tidak dipakai Persebaya Surabaya. Terlebih, Gilson Costa acap kali didesak angkat kaki dari Persebaya Surabaya oleh basis suporternya, Bonek Mania. Meski begitu, tawaran menggiurkan secara personal wajib digelontorkan Persebaya Surabaya untuk bisa amankan Jordi Weerman. Mengingat, Jordi Weerman juga dikabarkan masuk ke dalam list belanja beberapa klub Liga 1 lainnya. Menarik dinantikan evaluasi apa yang akan diambil oleh tim kepelatihan Persebaya Surabaya seusai laga kontra Persija Jakarta. Siapa Bobby Oinen yang ngebet pengen gabung Persebaya? Nama Bobby Oinen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan bonek, pendukung fanatik Persebaya Surabaya. Gelandang muda keturunan Indonesia asal Belanda ini blak-blakan menyatakan keinginannya bermain untuk tim kebanggaan Arek Surabaya. Bobby mengungkapkan impian lamanya untuk kembali ke tanah leluhur dan bermain di Liga 1 Indonesia. Meski saat ini masih terikat kontrak bersama klub Belanda VV Baroni, ambisi Bobby membela klub Indonesia sudah bulat. Bobby lahir di Breda, Belanda pada 6 Februari 2001 dan memiliki darah Indonesia dari Sidoarjo dan Aceh. Dia memiliki postur setinggi 1,45 meter dan dikenal sebagai gelandang tengah dengan kaki kanan yang kuat dan permainan agresif. Saat ini Bobby bermain untuk VV Baroni yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Belanda. Kontraknya bersama klub tersebut masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2026, usai diperpanjang pada 11 Januari 2025. Meski masih terikat kontrak di Eropa, Bobby tidak menutupi keinginan untuk hijrah ke Indonesia. Dia menyebut, 2 tim besar Liga 1, Persebaya Surabaya dan Arema FC, sebagai klub impian jika bermain di tanah air. Namun dia ingin memulai petualangan karirnya di Indonesia dari Deltras FC, klub kebanggaan. Kota asal leluhurnya di Sidoarjo. Membela Deltras adalah bentuk penghormatan terhadap akar keluarganya sebelum mencoba peruntungan di Liga 1. Bagi Bobby, dukungan seperti ini tentu menjadi motivasi tersendiri untuk bisa segera mewujudkan mimpi. Dia percaya pulang ke Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tapi juga tentang identitas dan rasa memiliki. Matangkan persiapan jelang hadapi laga penentu. Pelatih Persebaya, Paul Munster menyebut kondisi fisik pemainnya tidak ada masalah. Pasca menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, situasi ini menjadi modal penting. Persebaya menatap laga selanjutnya menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Laga penting, Persebaya wajib menang untuk tetap menghidupkan peluang juara. Kondisi tim bagus. Kami baru saja memeriksa semua pemain untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Mereka merasa baik.
kata Paul Munster. Sebagai upaya menjaga fisik pemain, Persebaya baru saja menggelar uji coba dengan sang Maestro FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Tujuannya menjaga level kebugaran pemain yang tidak banyak mendapat menit bermain saat menghadapi Persija. Jadi bagus untuk memberi mereka banyak kebugaran untuk menjaga level mereka tetap tinggi. Jadi mereka setara dengan para pemain yang memulai starting 11. Terang pelatih berusia 43 tahun itu. Paul Munster menyebut sudah menyiapkan program baik fisik juga taktik agar pemain berada di puncak penampilan saat menghadapi Madura United. Selama seminggu ini kami akan tunjukkan secara bertahap. Kami mulai persiapan untuk Madura secara perlahan dan bagaimana kami akan menghadapi mereka, Madura United, pungkasnya. Peluang Persebaya menang dari Madura United terbuka lebar. Persebaya unggul waktu istirahat. Madura United lebih dulu menjalani pertandingan semifinal AFC Challenge League menghadapi tim asal Kamboja di Stadion Gelora Joko Samudro, Gejos, Gresik. Modal lain, pertemuan putaran pertama Persebaya menang 1-2, apalagi kali ini Persebaya akan bermain di rumah sendiri dengan dukungan total supporter. Persebaya tahan Persija, Paul Munster bidik kemenangan lawan Madura United. Persebaya Surabaya berhasil mencuri 1 poin dari markas Persija Jakarta. Hasil imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut Munster, raihan poin ini tak didapat dengan mudah. Persebaya Surabaya menghadapi tekanan besar dari Persija yang mendominasi jalannya laga. Munster menyebut laga ini pertarungan sengit dua tim kuat. Kedua kesebelasan sama-sama ngotot meraih kemenangan. Munster menyayangkan peluang emas di menit akhir yang gagal dikonversi. Meski begitu, ia tetap puas dengan kerja keras timnya. Fokus Persebaya Surabaya kini beralih ke laga berikutnya melawan Madura United. Munster bertekad mempersiapkan tim sebaik mungkin. Laga melawan Madura United diprediksi tak kalah sengit. Munster ingin anak asuhnya tampil lebih klinis di depan gawang. Persebaya Surabaya punya catatan apik saat menghadapi Madura United sebelumnya. Kemenangan akan makin mendekatkan mereka ke puncak klasemen. Persebaya Surabaya harus waspada dengan permainan cepat Madura United. Soliditas lini belakang akan jadi kunci raih poin penuh. Pertandingan ini juga krusial untuk menjaga tren positif Persebaya Surabaya. Konsistensi poin penting demi mengejar gelar juara. Munster percaya timnya punya kualitas untuk menang, asalkan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Antusiasme supporter jadi tambahan energi bagi skuad Green Force. Mereka ingin tim kebanggaannya terus melaju kencang.